Assalamualaikum Bu Lis, apa kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Sebelum melakukan proses kucing pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Bu. Oke, baik Bu. Yang pertama, saya akan menilai kucingnya yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Ya, Kemudian, saya juga akan melihat bagaimana Ibu. Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing Ya. dan bagaimana kucingnya nantinya menanggapi. Oke, baik Bu. Kemudian yang kedua, kita akan ada kompetensi kucing yang ingin kita kembangkan, yaitu berkehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses kucing nanti? Sepertinya saya masih perlu pengembangan untuk poin yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi pada poin mengajukan pertanyaan berbobot itu, iya Bu ya. Lalu Iya. apa yang secara spesifik perlu diamati? Sesuai dengan prinsip kucing, yaitu bersikap terbuka dan rasa ingin tahu, dan juga mampu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi saya nantinya bisa memahami masalah yang dihadapi kucing saya dan mampu menemukan solusi bersama dengan kucing saya atas permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Baik Bu, nanti saya amati pada bagian tersebut. Lalu yang ketiga, apa indikator dan ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Sesuai dengan paradigma berpikir kucing, jadi saya harus memiliki sikap fokus pada kucing, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu terhadap permasalahan kucing, memiliki kesadaran yang kuat untuk menangkap perubahan yang terjadi nanti selama pembicaraan, dan juga mampu melihat peluang baru dan masa depan terhadap permasalahan yang dihadapi kucing. Baik, bagus sekali Bu. Pertanyaan terakhir ini, nanti apakah ada harapan Ibu setelah proses observasi tadi kali ini? Ya, saya ingin melihat apakah saya sudah bisa melakukan proses kucing dengan baik atau belum, sudah sesuai alur tirta atau sudah menjalankan prinsip kucing. Oke, saya rasa cukup Bu untuk diskusi kita supervisi kali ini. Silakan nanti Ibu melakukan kucingnya. Semoga lancar untuk kucingnya ya Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Selamat pagi Bu Dewi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Ibu Lis. Ada apa nih pagi-pagi ngajak ketemuan? Kayaknya penting banget. Gak penting-penting banget sih Bu. Ibu lagi sibuk gak? Saya cuma mau di coaching sebentar nih. Enggak juga Bu Dewi, kebetulan saya lagi kosong. Ada apa nih? Mudah-mudahan saya bisa mencerahkan ya. Oh ya Bu Dewi, nanti dari pembicaraan kita, apa yang ingin Bu Dewi dapatkan? Begini loh Bu, saya sering kesulitan menumbuhkan minat belajar murid di kelas. Anak-anak sekarang cenderung pasif dan tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Saya juga kurang bersemangat untuk mengajar. Saya ingin mendapatkan ide-ide baru untuk strategi pembelajaran agar murid-murid di kelas saya bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Tapi saya bingung nih Bu. Oh, jadi Bu Dewi ingin mendapatkan strategi-strategi pembelajaran agar murid bisa mengikuti pembelajaran secara aktif ya. Ya. Kira-kira nih pembelajaran yang seperti apa nih yang Ibu Dewi inginkan atau harapkan? Saya ingin kegiatan pembelajaran itu yang menarik buat murid-murid saya, Bu. Menarik ya. Menurut Bu Dewi, bagaimana melihat minat murid itu sendiri? Dari keaktifannya dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Oke, bisa. Jadi menurut Bu Dewi sendiri, siswa atau murid yang aktif itu seperti apa? Menurut saya, murid yang aktif itu yang bisa merespon dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian, murid sekarang cenderung pasif dan sulit merespon, Bu. Ya, lalu menurut Bu Dewi, respon murid seperti apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin murid itu semua terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Ya. Misalnya, saya kan sering membuat diskusi kelompok dalam pembelajaran. Saya ingin semua murid itu mau atau ikut bersama-sama dalam mengerjakan topik diskusi yang sudah saya berikan. Kemudian saya juga mengharapkan murid juga memberikan pendapat ketika berdiskusi dalam kelompok kecil.
mengikuti jalannya diskusi dengan baik, Mm-mm. dan tidak hanya menunggu hasil diskusi secara pasif. Jadi suasana kelas kan terlihat hidup, Bu. Suasana kelas yang terasa hidup ya. Jadi seperti apa nih suasana kelas yang Bu Dewi inginkan? Ya itu tadi, Bu, muridnya itu lebih aktif sehingga saya juga bersemangat mengajar. Apa saya yang kurang semangat ya, Bu ya? Bagaimana kalau Ibu bisa menyimpulkan kalau Ibu sedang tidak bersemangat, Bu? Ya, menurut saya kalau muridnya aktif, guru pun ikut bersemangat untuk mengajar. Ya bisa juga ya, Bu. Apa nih yang sudah Bu Dewi lakukan untuk membuat murid semangat dalam belajar? Sudah, Bu, saya sudah membuat kegiatan diskusi kelompok. Hanya saja, Mm-mm. murid sekarang berbeda dengan kita dulu. Mereka tidak begitu tertarik untuk mengikutinya. Hanya sebagian murid saja yang lebih aktif terlibat dalam diskusi kelompok tersebut. Berbeda seperti apa ya, Bu? Bisa Ibu deskripsikan? Ya, cenderung pasif, Bu, seperti tidak ada semangat belajar gitu. Ya bisa juga ya, siswanya hanya diam ya. Kalau yang terjadi saat ini, bisa Ibu ceritakan kondisi kelas Ibu saat ini? Ya, seperti itu tadi, Bu. Diam, ada yang sibuk sendiri, kerjakan tugas yang lain. Kemudian anak-anak itu hanya mengandalkan satu orang untuk menjawab permasalahan diskusi tersebut. Tidak mau mereka memberikan pendapat mereka masing-masing. Ya, seperti tidak ada semangat belajar lah, Bu. Eh, Kira-kira apa ya yang menyebabkan murid tersebut tidak semangat belajar? Apa ya? Permasalahan diskusi yang kurang menarik mungkin, Bu ya. Kurang menarik seperti apa, Bu? Bisa jadi karena saya tidak mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin saja, Bu ya. Oh, bisa jadi ya. Jadi pernah Ibu coba buat pertanyaan diskusinya yang mengkaitkan dengan kehidupan nyata dari murid itu sendiri? Iya ya, Bu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan atau topik diskusi yang membosankan sehingga murid kurang bersemangat mengikuti jalannya diskusi ya, Bu. Nah, berarti bisa nanti diperbaiki dari permasalahan dalam diskusi kan, Bu? Oh, iya ya, Bu ya. Nah, lalu kira-kira apa lagi nih yang perlu ditambahkan? Atau Ibu apa yang pernah Ibu buat atau hal terbaik yang pernah Ibu buat selama mengajar? Saya pernah membuat LKPD yang menarik, kemudian sebagai media murid dalam berdiskusi. Nah, bisa tuh Bu Ibu buat kembali. Nah, jadi sejauh ini sudah dapat pencerahan belum, Bu? Sudah, Bu. Saya akan memperbaiki permasalahan-permasalahan diskusi saya yang saya berikan pada murid saya dan yang akan mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, lalu rencana Bu Dewi setelah ini apa? Saya akan membuat LKPD yang menarik yang mengkaitkan pada kehidupan nyata. Dan bila perlu saya tambahkan gambar-gambar yang menarik. Bisa, lalu nanti untuk membuatnya Ibu Dewi bisa belajar dari mana pembuatan LKPD seperti itu? Saya akan coba browsing dari internet. Kemudian saya revisi contoh yang ada dan saya sesuaikan dengan kondisi sekolah sekarang. Bisa juga ya, Bu ya. Jadi kira-kira nih berapa lama untuk menyelesaikan LKPD tersebut? Kira-kira 1 minggu mungkin, Bu ya. Saya akan selesaikan. Oke. Apa Bu Lis perlu bantuan dalam merancang LKPD tersebut? Bagaimana agar Bu Dewi bisa merancang LKPD dalam waktu dekat? Saya akan melibatkan guru dalam komunitas belajar mata pelajaran saya, Bu, yang ada di sekolah ini. Bisa. Lalu apa yang akan dilakukan? Saya akan mengajak mereka bekerja sama dalam merancang LKPD untuk dalam 1 semester ini, agar pengerjaan LKPD tersebut lebih mudah dan cepat terselesaikan, Bu. Oke, baik. 1 minggu cukup ya, Bu ya. Lalu kita lihat lagi perkembangannya bagaimana. 2 minggu lagi kita ketemu lagi, Bu ya. Jadi saya akan mengajar menggunakan LKPD yang telah dirancang. Kemudian saya ceritakan bagaimana suasana di kelas. Boleh, saya tunggu perkembangannya ya, Bu ya. Oke, kita ketemu di sini lagi ya, Bu, sambil makan model. Sip lah, ini udah. Oh iya, sekarang sudah bel jam ketiga, Bu. Saya masuk dulu ya. Luar biasa proses Kuci yang sudah Ibu Lis lakukan tadi. Bagaimana Ibu bisa menilai performa dari kompetensi tadi? Saya merasa sudah sesuai dengan alur Tirta ya, Bu. Jadi tadi sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi,
lalu tanggung jawab dari kuci saya tadi ya Bu, dan memenuhi kompetensi kucing yang sudah ingin saya dapatkan. Oke, Bu Lis, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Ya baik Bu. Dari pengamatan saya tadi, Kuci Bu Lis menghadapi permasalahan terhadap minat belajar murid yang rendah. Bu Lis sudah bagus, sudah mengiring hal-hal yang bisa dilakukan Bu Dewi sebagai Kuci Bu Lis. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam melaksanakan Kuci tadi? Untuk pelaksanaan kucing yang masih ingin saya kembangkan itu ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Nah itu saja yang masih perlu peningkatan menurut saya. Oh baiklah Bu Lis, saya rasa untuk kegiatan kita hari ini saya rasa cukup ya Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih sama-sama Bu. Sama-sama.